Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Dan ya, jadi untuk video kali ini temanya adalah gimana kesan kalian setelah melihat episode 1 dari King Ohger. Dan ya, ada 6 komentar. Jadi ya udahlah ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Oke, yang pertama ini ada dari Reri Muhammad. Untuk King Ohger, Gira berasa menarik. Mekanisme Ohger Calibur berasa seru di bagian suara, sampai terngiang-ngiang di suara saat mendengarkan di bagian iklan. Sama tema-tema Super Sentai yang semakin fresh. Oke, terima kasih untuk Reri Muhammad. Ya, gue setuju sih. Di sini tuh karakter Gira beneran berasa menarik. Dengan julukan dia yang nyeleneh, King of Evil, tapi ada maksud dari perkataannya tersebut. Lalu juga menurut gue karakter Gira ini bukan karakter Red Sentai yang naif ya, tapi dia tetap tidak melenceng juga gitu. Lalu mekanisme Ohger Calibur yang menurut gue sih beneran keren, tapi agak ribet ya. Lalu berikutnya ada dari Amir Tesatsu. CGI dan prop yang digunakan memang sangat menakjubkan. Kemunculan villain utama yang teramat dahsyat, dan saya rasa mesti ada yang mati dihempas batu, sebab mereka tidak sempat lari dari negara Shugodem. Setiap sentainya mempunyai ciri khas yang unik, dan saya berteori kalau Gira itu adalah keturunan raja, sebab Luckless juga sudah cakap. Yang boleh gunakan Ohger Calibur hanyalah raja sahaja. Oke, terima kasih untuk Amir Tesatsu. Emang serius sih, CGI dan prop yang digunain di episode 1 menurut gue bener-bener gila ya. Bahkan gue gak pernah ngebayangin bakalan ada episode 1 yang setnya semacam itu. Lalu kemunculan villainnya ya, Bagnarak yang benar-benar seabrek gitu nyerang Shugodem, dipimpin oleh Raja Desnarak dan ajudannya. Itu scene-nya menurut gue keren banget sih. Bahkan adegan waktu si krocok-krocoknya jadi raksasa itu kan bener-bener ngambil referensi kalau menurut gue ya dari Attack on Titan, dimana si Gira sama bocah kayak ngelihat ke atas dinding, yang mana di belakang dinding tersebut tuh udah banyak monster-monster gede. Nah ini nih yang mau kita bahas sedikit ya, tentang teori kalau Gira adalah keturunan raja yang asli. Karena si Luckless sendiri kan yang bilang kalau Ohger Calibur ini cuman bisa dipakai oleh raja, atau mungkin keturunan raja. Karena pada saat si Luckless yang pakai, God Kuwagata itu nggak ngerespon sama sekali. Bahkan si Luckless pun nggak bisa berubah. Beda saat si Gira yang pakai, si God Kuwagata itu kayak ngerespon. Ibaratnya selama ini si God Kuwagata itu nungguin pengguna yang tepat. Makanya kan pas si Gira pakai, God Kuwagata bangkit, si God Kuwagata itu langsung tunduk. Dan yang perlu kalian ingat lagi ya, kita itu belum tahu kenapa si Gira bisa ada di panti asuhan. Nama belakang Gira itu aja kita nggak tahu. Tapi kalau memang konsepnya seperti itu, kalau di anime itu contoh paling dekat adalah Yuno dari Black Clover. Si Yuno itu kan bisa dibilang pangeran dari Spade Kingdom, tapi kerajaannya diserang, orang tuanya dibunuh. Akhirnya si Yuno ini dibawa kabur dan dititipin ke panti asuhan. Jadi kalau kita mau berteori dari episode 1 sih, kemungkinan besar ya Gira itu emang keturunan raja langsung yang diasingkan. Lalu berikutnya ada dari Aditya Faris. Menurutku untuk King Ohger ini menarik ya, karena temanya unik dan kostumnya elegan. Dan di episode pertamanya sudah kerasa dengan CGI yang keren untuk latar tempatnya. Oh iya, dengan latar tempatnya sendiri di kerajaan-kerajaannya, latarnya kayaknya bukan di Jepang cuy, kayak di Eropa abad pertengahan. Yang ngebuat itu kerasa kayak Sentai, cuma dari bahasanya yang Jepang, karena latar tempatnya kayak bukan berlatar di Jepang sih. Keren banget. Oke, terima kasih untuk Aditya Faris. Bener banget ya, temanya unik, kostumnya juga ternyata keren pada saat kita udah lihat dalam action ya. Gue inget banget waktu ngeliat scan majalah, gue malah dengan sadar bilang kalau anjir ini kostum King Ohger kok jelek banget ya. Tapi setelah melihat episode 1, melihat action lah ya, gerak kostumnya, deng itu keren banget sih. Terus juga latar tempat kerajaan-kerajaannya ini beneran menarik banget ya. Seru lah buat dilihat.
Karena daerahnya beda-beda, jadi ya kita nggak akan bosen misal ya itu lagi tempatnya. Yang pasti King Oger ini bukan ngambil konsep tempatnya di Jepang ya. Ini sih beneran bukan banget. King Oger itu kayak punya dunianya sendiri. Bukan kayak Sentai sebelumnya, misalkan Don Brother ataupun Zenkaiger yang itu kan emang beneran di Jepang banget lah. Lalu berikutnya ada dari James Ezra. Menurut saya the best episode 1 King Oger. Walaupun ada yang pakai CGI, tapi justru malah bagus banget. Jadi gak kelihatan banget CGI. Karena ternyata Toei bekerja sama dengan Sony. Vibe berasa kayak episode 1 Ryu Soldier, dan ternyata sutradaranya yang pernah menangani Ryu Soldier juga, Kazuya Kamihoriuchi. Semoga episode 2 dan seterusnya, bahkan sampai tamat 2024 selalu konsisten. Semoga bisa jadi Sentai memorable nanti kalau udah tamat seperti Don Brother. Oke, terima kasih untuk James Ezra. Memang ya penggunaan CGI di King Oger ini keren banget. Bahkan kalau kalian lihat reaction gua pada saat nge-shoot dari bagian atas, terus ngeliatin negara-negaranya atau kerajaan-kerajaannya, disitu gua sampai gak nyangka kok bagus banget. Tapi emang masih belum sesempurna itu. Karena menurut gue sendiri pas adegan di tengah kota, pas banyak warga yang kayak nyambut raja-raja datang ya, menurut gue malah di bagian situ tuh kayak kurang natural. Jadi kayak ya kelihatan banget lah CGI-nya. Tapi di bagian situ aja ya, karena bagian sisanya menurut gue udah oke-oke aja. Nah ya ini benar nih, Toei ini lagi bekerja sama dengan Sony untuk minjem studionya kan. Karena kan sebenarnya si Toei ini lagi ngebangun studionya, tapi itu bakalan rampung kalau nggak salah di tahun 2028 atau di 2030 ya, gue rada-rada lupa deh. Nah makanya untuk sementara mereka menggunakan studio dari Sony. Dan juga ya yang perlu kalian tahu, kalau studio yang lagi dibangun sama Toei ini bakalan jauh lebih besar dari apa yang si Sony ini punya. Nah ini yang penting sih, semoga konsisten sampai tahun 2024 atau sampai tamat. Konsisten ini bisa berarti 3 hal ya. Konsisten bagus banget, konsisten jelek banget, atau yang ketiga konsisten unik banget. Karena kalau cuman di tengah-tengah doang, nggak sampai yang bagus misalnya bagus banget atau jelek-jelek banget atau unik-unik banget, ya seriesnya menurut gue bakalan susah buat memorable banget lah. Lalu berikutnya ada dari Fajar Pratama. Pertama kali nonton seru juga nih film, bisa diteruskan sampai final episode. Cara pengenalan karakternya tidak fokus pada satu orang saja, tapi yang lain juga dapat. Kalau aku sangat tertarik dengan karakternya Tonbo Oger sih daripada yang lain. Dan juga proses berubahnya tidak menyebut change, contoh Kyoru change, melainkan Oger Buso yang bikin teringat di pikiran. Oke, terima kasih untuk Fajar Pratama. Sebenarnya untuk episode 1 ini kan ada 3 karakter yang memang kayak mencuri perhatian. Yang pertama itu Luckless Hasti, yang kedua adalah Kira, dan yang ketiga adalah si Yanma Gas atau Tonbo Oger. Bahkan si Yanma ini kan gak segan-segan untuk menolak atau melawan yang lainnya pada saat yang lainnya itu setuju untuk menjadikan Luckless Hasti sebagai pemimpin mereka. Jadi ya memang wajar aja kalau based on episode 1, karakternya Tonbo emang beneran menarik banget. Nah ini juga nih akhirnya ya, setelah beberapa series Super Sentai itu berubahnya nggak pakai kata change lagi. Coba nih kalau kita lihat ke season-season sebelumnya ya, ada Avataro change, ada Zenkai change, ada Kirame change. Jadi King Oger ini beneran bawa hal yang fresh banget ya dari segi cara berubah. Selain mekanisme di pedangnya yang rumit, tapi pas mau berubah kalimat yang digunakan pun ya fresh, yaitu Oger Buso. Oke, yang terakhir atau yang keenam ini ada dari Putu Arya Wibisana. Keren banget, udah kayak abad pertengahan, jadi bisa aja King Oger menjadi Sentai kedua setelah Go Buster yang berubah dengan latar tempat syutingnya. Gak tau juga sih kalau di episode kedepannya. Oke, terima kasih untuk Putu Arya Wibisana. Yap, bener banget, King Oger ini vibe-nya emang ala-ala abad pertengahan gitu kan. Bahkan dulu dari rumornya aja emang udah dibilang Super Sentai di tahun 2023 ini bakal berlatar di abad pertengahan. Walaupun rumor lainnya tuh rada-rada melenceng ya, tapi rumor tentang abad pertengahannya masih masuk. Tapi ini gue rada gak nangkep ya, Sentai kedua setelah Go Buster yang berubah dengan latar tempat syutingnya. Ini gue beneran gak nangkep ya, maksudnya itu apa nih, Put?
Apakah pada saat berubah mereka itu nggak pakai green screen? Kalau di Dawn Brother kan pada saat berubah, terus kan ya latarnya pasti ganti lah ya. Kayak terus keluar pintu, keluar gear, ke badannya akhirnya berubah. Sedangkan Go Buster dan King Oger ini kan ya, kalau Go Buster tinggal truk, latar belakangnya ya misal lagi bertarung di kota atau lagi berubah di kota ya tetap kota, cuman ya langsung keluar animasi-animasi aja. Dan sebenarnya di King Oger juga kayak gitu kan. Pada saat setelah ya nyebut Oger Guso, tiba-tiba muncul kristal, langsung ditabrak serangganya dan berubah. Apa jangan-jangan itu lagi yang si Putu maksud dengan berubah dengan latar tempat syutingnya? Jadi intinya sih pas berubah nggak dibawa ke dunia lain dulu gitulah ya, bener-bener di tempat situ. Dan ya itu dia untuk episode sore-sore kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye bye. Ciao.